Halo, perkenalkan nama saya Yata Nur Rahmah, NPM saya 22410151. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu isu yang saya pilih dari mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Dan isu yang saya pilih itu adalah isu epistemologis. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu isu epistemologis. Nah, istilah epistemologis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, yang berarti pengetahuan, dan logos, yang berarti ilmu. Jika didefinisikan, epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan sifat, asal, karakter, serta jenis pengetahuan. Masalah utama dalam epistemologi ini yaitu bagaimana cara memperoleh sebuah pengetahuan. Secara sederhananya, epistemologi ini adalah sesuatu yang membahas secara mendalam mengenai proses atau usaha manusia dalam memperoleh ilmu seperti sumber, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Nah, yang berikutnya adalah contoh kasus yang viral yang saya angkat itu dari media sosial. Nah, contoh kasusnya yang berkaitan dengan isu epistemologis ini salah satunya adalah hoax ya, atau misinformasi. Di sini saya fokus kepada penyebaran berita bohong di media sosial untuk membedakan antara informasi tersebut benar atau salah. Topik utamanya yang saya bahas adalah baru-baru ini di Twitter digemparkan dengan kasus Aziza Salsa, yaitu seorang selebgram, dan juga beliau adalah seorang istri dari Arhan Pratama yang merupakan salah satu pemain timnas Indonesia, timnas kebanggaan Indonesia. Nah, permasalahannya itu adalah yang pertama itu juga menyangkut salah satu selebgram juga, yaitu Rachel Fenya, selebgram ternama di Indonesia, yang mana kita tahu bahwa Aziza Salsa ini merupakan teman dekat dari Rachel Fenya, teman yang sangat dekat dan akrab. Nah, Aziza Salsa ini mendapatkan sebuah tudingan bahwa beliau melakukan sebuah perselingkuhan dengan pacar dari Rachel Fenya. Ini dimulai ketika di Twitter itu ada salah satu akun yang men-spill atau membuka sebuah percakapannya ya, jadi Rachel Fenya itu dia mempunyai seperti second account, bahasa gaulnya itu kayak second account. Jadi ada akun kedua dari Rachel Fenya itu men-spill sebuah Rachel Fenya itu curhat di Instagram, itu curhat dan di screenshot oleh beberapa akun-akun gitu. Lalu mereka menyebarkannya melalui Twitter, yang dimana isi snapgramnya itu dia memberikan tuduhan kepada Aziza Salsa, yang menunjukkan kepada Aziza Salsa bahwa Aziza Salsa ini berselingkuh dengan pacarnya, yaitu Salim Noender. Dari situlah Twitter jadi gempar akan berita Aziza Salsa gitu ya. Nah, lalu masalah yang kedua itu adalah adanya hoax tentang video syur atau video tidak senonoh Aziza Salsa, video pribadi mungkin, yaitu tersebar di Twitter, dan sudah banyak sekali di Twitter aksesnya, dan mudah sekali dan sangat cepat sekali, sehingga itu sempat menjadi trending nomor 1 di Indonesia pada waktu itu. Dan baru-baru ini Aziza Salsa mengeluarkan statement di berita bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja, dan dia sudah mempolisikan beberapa akun di media sosial yang
mengungkapkan bahwa si Aziza Salsa ini terlibat dalam video shoot tersebut. Dari klarifikasi Aziza Salsa ini kita tahu bahwa hoax itu dan penyebaran berita bohong di media sosial itu sangat cepat sekali, apalagi di Twitter. Di Twitter juga tidak ada batasan usia dan tidak ada batasan penayangan video ya, jadi sangat-sangat bebas sekali di Twitter itu. Dan sumber pengetahuan dari berita bohong ini itu tuh tidak akurat gitu, tidak ada kebenarannya gitu. Jadi yang ada dalam Twitter ini cuman seperti screenshot saja, yang bukti perselingkuhan itu seperti screenshot, jadi seperti kurang akurat aja gitu. Jadi netizen itu bertanya-tanya, ini sebenarnya iya atau enggak, ini selingkuh atau enggak, kenapa yang klarifikasi cuma Silvanya doang, kenapa yang Aziza Salsa tidak mengklarifikasinya gitu. Setelah sekian lama bungkam, akhirnya Aziza Salsa membuka suara terkait video shoot dan penyebar hoaxnya dia, dan dia sudah mempolisikan bahwa dia mengklaim bahwa semuanya itu adalah berita hoax. Nah, dari kasus-kasus yang viral di Indonesia ini hampir menyentuh isu epistemologi gitu, yang mendasar. Dengan memahami konsep-konsep epistemologi ini, kita dapat lebih baik dalam menganalisis informasi, mengevaluasi sebuah klaim pengetahuan atau berita, dan membuat keputusan yang rasional. Jadi kesimpulannya, isu epistemologi ini mengajarkan kita bahwa kita harus selalu aware terhadap berita hoax atau berita-berita bohong. Sebelum kita terpapar berita hoax atau kita sudah terpapar berita hoax, sebaiknya kita lebih melakukan cross check lagi terhadap kevalitan berita tersebut dan kebenaran berita tersebut. Kita harus juga tahu bahwa dari mana sumber berita tersebut dan seberapa akurat sih sumbernya gitu. Sekian video dari saya, terima kasih.